dengan lancar. Tapi sebelum berdoa, Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Lihat Ibu dulu ya. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawak, tepuk jari 3 gagak, tepuk jari 4, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Bisa? Bisa, Bu. Kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2 wawan, tepuk jari 3 gagak, tepuk jari 4, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Izmi, boleh dipimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Izmi. Nah, setelah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu akan memanggil kalian satu persatu. Filza Nur Amalia, Hadirah, Bu. Izmi Pranestika, Hadirah, Bu. hadir semua ya berarti hari ini. Iya, Bu. Nah, coba dilihat di bawah kursinya ada sampah atau enggak. Kalau ada, dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih, Bu. Tidak ada sampah. Bersih, Bu. Baik, berarti semua murid Ibu sudah menerapkan untuk menjaga kebersihan. Nah, berkaitan dengan materi, pada hari ini kita akan mempelajari tema berapa? Ada yang tahu tidak? Tema 1 ya, Bu. Betul, tentang apa? Indahnya kebersamaan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1 mengenai keberagaman budaya bangsaku, kegiatan pembelajaran 1. Pada kegiatan pembelajaran ini, kita akan mempelajari bentuk keberagaman. Nah, keberagaman ini erat kaitannya dengan lingkungan sekitar kalian, terutama di kelas. Izmi misalnya dari suku Jawa, Filza dari Betawi. Nah, itu menunjukkan bentuk keragaman budaya, sehingga kita harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan serta menjunjung nilai toleransi. Nah, coba Ibu ngelihat Izmi, Filza dan teman-teman lainnya tuh masih lemes banget pembelajaran hari ini. Kita tepuk semangat dulu kali ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Coba kalau Ibu bilang tepuk semangat, semuanya harus jawab dengan semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa, Bu. Coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, sebelum masuk kepada materi pembelajaran, Ibu sudah menampilkan beberapa gambar yang bisa kalian lihat di depan kelas. Nah, gambar-gambar ini merupakan bentuk keragaman. Coba siapa yang bisa menjawab apa aja sih bentuk keragaman di gambar-gambar ini? Saya, Bu. Apa di sini? Ada keragaman suku. Betul, yang mana keragaman sukunya? Keragaman suku yang ini, Bu, gambar ini sama ini. Ini suku apa? Suku Bali, ini suku Jawa. Pintar, boleh duduk. Selanjutnya, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Boleh. Filza, ini gambar apa? Keberagaman apa? Keberagaman rumah adat, Bu. Tuh, ini rumah adat apa? Bali, Nah ini Jawa. pintar. Nah, ada yang tahu nggak ini bentuk keragaman apa? Makanan khas ya, Bu. Betul. Ada yang bisa tahu ini makanan khas daerah mana aja? Jawa. Betul. Satu lagi? Bali. Betul. Nah, kalian sudah mengamati beberapa gambar di depan ini. Coba Ibu minta kalian mendiskusikan bersama teman sebangkunya, Filza dengan Izmi, dari mana asal suku kalian, makanan khas, dan rumah adat. Dan mulai dari sekarang diskusinya. Anak-anak, diskusinya sudah selesai?
sendiri dari Filza dahulu. Jadi hasil diskusi saya sama Izmi Bu, tadi Izmi itu berasal dari suku Jawa, yaitu Jawa Tengah. Nah, makanan khas dari Jawa Tengah yang Izmi sukai itu gudeg Bu. Bagus, kalau Izmi hasil diskusinya apa? Kalau Ismi tadi Filza bilang dari suku Betawi Bu, makanan khasnya kerak telur. Bagus. Nah, dari beberapa suku Jawa, suku Betawi di antara kalian menunjukkan bahwa di lingkungan kelas kalian pun terdapat bentuk keragaman, yaitu keragaman suku. Sekarang coba dilihat buku siswanya, halaman 1 terdapat teks pawai budaya. Ibu minta Izmi untuk membacakannya secara nyaring. Boleh? Boleh Bu. Dipersilahkan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepak, talung, buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pam-pom-pam namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Sudah Bu. Sudah. Terima kasih Izmi. Nah, setelah teman-teman yang lain mendengarkan Izmi sudah membaca teks pawai budaya, coba dilihat. Di situ terdapat kolom soal di mana kalian harus mengisi apa sih yang terdapat dalam paragraf 1. Boleh secara berpasangan, Izmi dan Filza mengerjakannya secara bersama. Dimulai dari sekarang ya. Anak, udah selesai diskusinya? Sudah Bu. Baik, Ibu minta perwakilan kelompok ini untuk menyampaikan hasilnya dan dibacakan secara nyaring agar teman-teman yang lain dapat mendengarkan. Kelompok sini siapa yang akan mewakili? Saya Bu. Boleh Filza. Jadi paragraf 1 itu menceritakan tentang apa? Jadi paragraf 1 itu menceritakan tentang pawai budaya di Kampung Babakan Bu. Jadi pawai budaya ini sangat menarik bagi warga masyarakat Kampung Babakan. Masyarakat ini sangat menanti-nanti adanya pawai budaya ini Bu, seperti itu. Baik Filza, terima kasih atas jawabannya dan teman-teman yang lain dapat memberikan tepuk tangan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu akan menjelaskan ya.
Gagasan pokok itu merupakan sebuah ide utama yang menjadi pokok pembahasan dalam teks bacaan. Tujuannya adalah agar kalian memahami dengan mudah teks bacaan tersebut. Ciri-cirinya, ia harus tergambar secara jelas dalam teks bacaan dan juga tidak bersifat umum tapi tidak juga bersifat khusus dan mudah dimengerti. Selanjutnya, untuk gagasan pendukung merupakan informasi pendukung yang mendukung beberapa gagasan pokok dan tujuannya adalah untuk mengembangkan seseorang dapat memahami teks bacaan. Ciri-cirinya adalah bersifat rinci dan khusus dan juga menggambarkan urutan dan kejadian. Paham? Paham, Bu. Baik, Ibu akan memberikan LKPD dan kalian mengerjakannya secara masing-masing. Ya, Bu. Ini untuk Izmi, ini untuk Filza. Terima kasih, Bu. Dan kalian mengerjakan pengertian dari gagasan pokok, pengertian gagasan pendukung, serta ciri-cirinya. Dimulai dari sekarang ya. Baik anak-anak, udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah sekarang buka buku siswanya. Masih dengan kelompok yang sama, Izmi sekelompok dengan Filza mengerjakan paragraf kedua, 3, 4, dan 5 mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dimulai dari sekarang ya. Oke, Bu. Boleh sambil diskusi. Baik anak-anak, gimana udah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Nah, Ibu minta untuk kelompok Izmi dan Filza perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, boleh? Boleh, Bu. Siapa yang akan maju? Saya, Bu, saya. Ayo Filza. Coba menyampaikan hasilnya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama Ismi. Untuk paragraf 2, gagasan pokoknya itu barisan pawai ada laki-laki dan perempuan. Dan gagasan pendukungnya itu laki-laki memakai kemeja putih dan jas merah. Untuk paragraf 3, gagasan pokoknya itu budaya Bali. Gagasan pendukungnya itu ada alat musik cenceng, alat musik 2 keping simbol dari logam. Untuk paragraf 4, gagasan pokoknya itu rombongan Bali dan rombongan Toraja. Gagasan pendukungnya, Toraja memakai baju pokok dan alat musiknya itu suling bambu besar. Yang terakhir, paragraf kelima, gagasan pokoknya itu pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia. Gagasan pendukungnya banyak keragaman di Indonesia yang mengagumkan. Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih Filza, silakan duduk. Yang lain kita beri tepuk tangan buat Filza. Nah, karena tadi kalian sudah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, Ibu akan memberikan cara bagaimana menemukan gagasan atau ide pokok. Yang pertama yaitu membaca dengan cara mendesak. Artinya ketika kalian membaca, kalian harus tahu bahwa tujuan kalian adalah mencari ide pokok. Yang kedua, mengatur kecepatan dalam membaca. Nah, ketika kalian membaca, kalian harus mengatur kecepatannya dengan tepat. Tidak boleh terlalu lambat dan juga tidak boleh terlalu cepat agar kalian mudah paham terhadap teks bacaan. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dalam teks bacaan. Nah, konsentrasi ini penting supaya kalian fokus dan cepat dalam menemukan ide pokok. Dan yang terakhir, kalian harus mengatur waktu membaca. Pemilihan waktu membaca ini harus tepat. Dan dengan adanya waktu membaca, kalian dapat meningkatkan konsentrasi, fokus, sehingga akan berpengaruh dengan cepatnya menemukan gagasan ide pokok. Paham? Paham, Bu. Baik anak-anak, Ibu akan mengingatkan kembali. Tadi kita sudah belajar mengenai keberagaman suku. Kira-kira suku apa aja sih tadi yang udah kita pelajari? Masih ada ingat nggak? Ingat, Bu. Apa Izmi? Suku Jawa, suku Bali, dan suku Betawi. Betul. Nah, berkaitan dengan keragaman, Ibu akan membahas apa itu pengertian keragaman.
keragaman. Keragaman merupakan sebuah kondisi di mana masyarakat memiliki banyak perbedaan, mulai dari perbedaan suku, perbedaan etnis, perbedaan agama, dan juga perbedaan adat istiadat lainnya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk melakukan wawancara dengan teman sekelasnya, menanyakan ciri khas dari daerah asal teman-teman kalian. Wawancaranya bisa dilakukan dari sekarang. Ayo mulai. Siap, Bu. Siap, Bu. Halo Erli. Ya. Halo Caca. Halo Pija. Nanya apa tuh? Kamu dari suku mana? Aku Suku dari mana, suku Sumatera. Wah, jauh banget dong, Ca. Iya. Gugur makanan khas di suku Sumatera itu apa sih, Ca? Aku lebih suka sama rendang sih, Ja. Oke, Wah, aku terima juga kasih. suka Ca yang ada di nasi padang kan, Ca? Iya, itu enak banget loh, Ja. Baik anak-anak, sudah selesai wawancaranya dan kembali ke tempat masing-masing. Makasih ya, Ca. Iya. Makasih Erli. Oke. Sekarang kerjakan LKPD-nya mengenai pengertian dan bentuk-bentuk keragaman. Mulai dari sekarang ya. Bu, sudah selesai? Yang lainnya sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, jika sudah selesai, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Dan yang mau menjawab, mengangkat tangan terlebih dahulu. Pertanyaannya, bagaimana sih ketika kalian sudah mengetahui keragaman suku tadi, keragaman budaya, sikap kalian itu harus seperti apa? Saya, Bu, mau jawab. Boleh, Filza? Sikap yang harus kita lakukan itu kita harus menghargainya, Bu. Tidak boleh bertengkar walaupun Betul. kita berbeda. Betul, beri tepuk tangan buat Filza. Nah, selanjutnya Ibu minta salah satu dari kalian untuk menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan suku dan budaya yang berbeda dari asal kalian. Ada yang mau menceritakan? Saya, Bu. Boleh, Izmi. Ya, jadi waktu itu saya pergi ke Ragunan, Bu. Iya. Saya diajak ayah saya membeli kerak telur. Iya. Ternyata saya baru tahu kerak telur itu berasal dari suku Betawi. Betul, beri tepukan buat Izmi. Nah, selanjutnya coba dilihat buku siswanya. Kalian mengerjakan tabel bagaimana sikap saling menghargai dan bagaimana sikap saling tidak menghargai. Boleh dikerjakan dari sekarang ya. Yang ini ya. Oke, Bu. Yang ini. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, jika sudah selesai, Ibu minta Izmi untuk memberikan contoh bagaimana sikap saling tidak menghargai. Kalau menurut Ismi, sikap tidak menghargai itu kita hanya berteman dengan satu suku yang sama dengan kita, Bu. Betul, coba Filza berikan contoh satu sikap menghargai terhadap keragaman. Kalau menurut Filza, sikap menghargai di dalam keberagaman itu kita menghormati agama lain yang melakukan ibadah, Bu. Betul, semuanya menjawab dengan tepat. Nah, sehingga pentingnya memiliki sikap menghargai terhadap perbedaan atau keragaman budaya, suku, terutama di lingkungan kelas kalian. Sekarang Ibu minta letakkan alat tulisnya dan semua berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking. Siap, Bu. Ibu akan berikan contoh dulu ya. Kalian boleh sambil ikuti atau boleh melihat dulu. 1, 2, 3, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, kedua tangan ke depan, menari poki-poki, menari poki-poki, digoyang-goyang, bahu kanan ke depan, bahu kiri ke depan, kedua bahu ke depan, menari poki-poki, menari poki-poki, digoyang-goyang. Sekarang kita coba ya, dan harus lebih semangat. Siap? Siap, Siap, Bu. Bu. 1, 2, 3, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, kedua tangan ke depan, menari
materi selanjutnya. Nih, di depan ibu dan di depan kalian sudah ada alat musik tradisional. Ada yang tahu tidak? Ini namanya apa? Suling, Bu. Betul. Yang ini? Gak tahu, Bu. Ini namanya gendang. Ya. Oh, gendang. Nah, coba lihat di sini. Ada yang tahu tidak? Ini alat musik apa namanya? Tifa, Bu. Betul. Cara mainnya? Pukul. Tuh, yang ini? Harmonika, Bu. Ada yang tahu cara dimainkannya gimana? Ditiup. Betul. Yang ini? Kecapi, Bu. Cara mainnya? Digesek. Betul, tepat sekali. Nah, karena kalian sudah mengetahui beberapa contoh alat musik dan cara memainkannya, kita akan mempelajari apa itu bunyi. Bunyi merupakan sebuah gelombang yang berasal dari getaran yang dilambatkan oleh sebuah medium, mulai dari medium padat, cair, dan gas dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, ketika kalian memainkan suling, ketika kalian memainkan tifa, ketika kalian memainkan kecapi dan alat musik lainnya, itu akan menghasilkan bunyi. Oleh sebab itu, lahirlah bunyi yang berasal dari sebuah gelombang. Nah, bunyi itu dipengaruhi oleh 3 jenis. Ada yang berasal dari dawai seperti gitar, ada yang berasal dari membran yang bergetar seperti gendang, dan ada yang berasal dari lubang suara seperti suling. Dan caranya seperti tadi, ada yang digesek, ada yang ditiup, ada yang dipukul, dan sebagainya. Sekarang, Ibu minta kalian kerjakan LKPD yang berkaitan dengan sumber bunyi. Dikerjakan dari sekarang ya. Oke, Bu. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas kembali. Coba dilihat buku siswanya, masih semangat? Masih, Bu. Dong, Bu. Kerjakan mengenai alat musik. Dimulai dari sekarang ya. Selesai, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengeksplor atau mencari beberapa alat musik di lingkungan kelas kalian yang dapat menghasilkan bunyi. Boleh dimulai dari sekarang mencarinya. Oke, Bu. Ini. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Nah, setelah sudah ketemu, kalian tulis pada buku siswa alat yang sudah kalian temukan dan bagaimana cara membunyikannya. Ayo Izmi ditulis. Sekarang kalian sudah memegang alat masing-masing yang dapat dibunyikan. Coba Filza, apa yang sudah ditemukan? Aku menemukan sendok dan gelas, Bu. Cara mainkannya gimana? Dipukul. Boleh dicontohkan? Coba Izmi sekarang. Baik, Ibu minta kalian sekarang memainkannya secara bersama-sama untuk menghasilkan bunyi. 1, 2, 3. Ya, cukup. Setelah kalian mendapatkan alat musik yang ada di depan kalian, Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kalian setelah memainkan alat musik tersebut tadi secara bersamaan. Coba mulai dari Filza. Rasanya senang, Bu, karena bisa menemukan alat musik yang ada di sekitar kelas, terus bisa juga membunyikannya secara bersamaan, Bu. Kalau dari Izmi, Kalau Ismi sama seperti Filza, Bu, rasanya sangat senang karena bisa menemukan hal-hal baru. baik, terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa tetap mencari di lingkungan sekitar kalian, di rumah, alat apa saja yang dapat menghasilkan bunyi. Paham? Paham, Bu. Baik anak-anak, tidak terasa kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Ibu akan bertanya kepada kalian, kira-kira masih ada yang ingat tidak dari awal tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Coba mulai dari Filza. Tadi kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, Bu.
Betul, coba Rizmi. Tadi kita belajar tentang keragaman suku dan sumber bunyi, Bu. Betul. Dari beberapa keragaman tersebut sudah dikaitkan dan tertera dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya bahwa sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara dan damaikanlah di antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi ketika Filza, Izmi di lingkungan sekitarnya atau lingkungan kelasnya hidup dengan banyak keragaman, tidak boleh saling bertengkar, tetapi harus menjunjung nilai toleransi atau sikap saling menghargai. Jadi berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari, Ibu juga akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan banyaknya bentuk keragaman di Indonesia, kalian sebagai siswa harus menjunjung sikap toleransi, damai, tidak boleh saling bertengkar. Dan tadi kan salah satu dari keberagaman itu adanya alat musik tradisional. Alat musik tradisional itu kan melahirkan atau menghasilkan sumber bunyi. Sumber bunyi itu bisa dihasilkan melalui ditiup, dipukul, digesek, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan adanya keberagaman, kita dapat banyak belajar, terutama belajar untuk menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. Nah, Ibu harap dengan pembelajaran hari ini kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga terus mengulas pembelajaran hari ini di rumah ya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri pada kegiatan pembelajaran di esok hari. Nah, karena kalian sudah semangat, karena kalian udah aktif pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan bentuk apresiasi melalui sebuah pantun. Kalian mau dengar tidak? Mau. Nih, pantunnya adalah jalan-jalan ke Medan, Cakep. tidak lupa membeli durian. Ibu akan memberikan penghargaan. Mari kita bertepuk tangan. Nah, sekarang rapikan alat tulisnya, masukkan ke dalam tas dan bersiap-siap untuk pulang. Sudah rapi? Sudah, Bu. Coba Filza, boleh mimpin doa untuk pulang. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tasnya boleh dibawa dan pulang dengan tertib dan hati-hati di jalan. Mulai dari Filza, boleh pulang dulu. Hati-hati di jalan. Di jalan.